Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ladang amal ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan jejak peristiwa besar agama para nabi dan umat manusia. Muharram artinya yang dihormati. Napa keistimewaan bulan Muharram? Anak-anak, yang pertama keistimewaan bulan Muharram itu bulan di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yakni diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memakan buah khuldi. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana diciptakan daripada Siti Hawa oleh Allah. Bulan Muharram adalah bulan di mana diciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Bulan Muharram adalah bulan di mana dilahirkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, pengikutnya mendapatkan anugerah yakni hidayah Al-Qur'anul Karim. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran yakni Raja Fir'aun dan bala tentaranya, dan Raja Fir'aun bala tentaranya yakni ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari Raja Namrud yang hendak membakarnya karena menghancurkan berhala sesembahan mereka. Ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Yusuf alaihissalam yakni terbebas dari penjara. Kenapa? Karena dituduh ibu angkatnya Zulaikha yakni didakwa hendak memperkosanya. Ini pun di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Yunus alaihissalam atas izin Allah dikeluarkan dari perut ikan Nun. Ini di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan penyakitnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ini di bulan Muharram. keistimewaan bulan Muharram. Amin. Alhamdulillah. Nah, dari konteks ini mari kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah berada di tahun baru Islam 1445 Hijriah. Saya mau tanya nih ke ibu-ibu, tadi asar baca enggak doa akhir tahun? Baca Alhamdulillah. Yang depan tadi baca enggak doa awal tahun setelah maghrib? Baca Alhamdulillah. Nah, dalam rangka mengisi tahun baru Muharram ini, yang pertama banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah.
kita membaca sholawat, kita membaca istighfar, kita membaca Al-Quran, kita berdoa, dengan kita beristighfar maka rontok dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dengan kita membaca salawat maka rontok dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dengan kita membaca Al-Quran juga rontok dosa-dosa kita. Bahkan ketika kita membaca kalimat La ilaha illallah, bukan cuma rontok dosa-dosa kita, maka insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, terjaga daripada siksa kubur. Amin Allahumma. Nah karena itu mari di awal saya ceramah ini kita istighfar dulu, kita baca salawat dulu, kita membaca kalimat thayyibah dulu, sama agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Amin. Alam kubur kita jadi nikmat kubur. Amin. Ketika kita dihisab, diringankan hisab kita. Amin. Dimasukkan ke surga dan bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bukan cuma kita masuk surga, tapi barang-barang masuk, istri masuk, suami masuk, anak masuk, cucu masuk, mantu masuk, Pak Lurah masuk, Pak RT masuk, insya Alhamdulillah. Nah, yuk kita bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yuk bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini yang pertama, kita isi dengan memperbanyak membaca istighfar, kita berzikir, kita bersolawat, kita membaca Al-Quran,
Karena setiap huruf Al-Quran yang kita baca adalah mukjizat, adalah pertolongan Allah, adalah hidayah Allah, adalah kemudahan. Dirontokkan dosa-dosa kita setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Ketika kita beristighfar, rontok juga dosa-dosa kita. Ketika kita membaca salawat, rontok juga dosa-dosa kita. Ketika kita membaca kalimat La ilaha illallah, rontok juga dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini saya ceramah banyak ibu-ibu ya. Mudah-mudahan semuanya adalah istri-istri yang soleha, amin. Dan bapak-bapak yang datang semuanya adalah suami-suami yang soleh, amin. Ibu tahu nggak ciri suami yang soleh? Bu, tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak tahu? Saya kasih tahu. Ciri suami yang soleh itu, Pak Ustadz Jaro Ibrahim, ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nih saya mau ajak nyanyi Mama dulu deh. Mak nyanyi ya Mak? Mau nyanyi Mak? Mau? Yuk bareng-bareng. Jagalah suami, jangan disakiti. Redo suami, jadi redo ilahi. Bisa? Bisa? Bareng-bareng. Jagalah suami, jangan disakiti. Redo suami, jadi redo ilahi. Ikhlaskan suami saat jihad menanti. Ikhlaskan suami saat menikah lagi. Aja urusan itu. Itu yang pertama, banyak-banyak istighfar. Nah yang kedua, ada yang namanya kita berinfak, kita bersedekah, yakni menyantuni anak-anak yatim. Nah sebelum itu saya sampaikan tadi ketua DKM yang insya Allah 1 minggu yang akan datang beliau akan pensiun, purnawirawan Bapak Ustadz Adi Kulyubi, bahwa pembangunan Masjid Jami Nurul Huda itu 1 miliar 800.800.046.000. Kecil apa banyak? Banyak apa sedikit? Coba seandainya dibeliin kerupuk, woi, kelelep nggak nih kampung pondok apa nih, kebun apa nih, kebun nangka, kelelep nggak tuh? 1.800.046.000. Ini uang yang banyak betul. Nah dari konteks ini 2 tahun nih udah berdiri. Saya kasih tahu, ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Pertama Masjidil Haram, di mana sayang? Di kota Mekah. Yang kedua Masjid Nabawi, di mana? Di kota Madinah. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa, di mana? Di Palestina. Ini rumah Allah, 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Nanti Masjid Jami Nurul Huda nyusul. Amin Allahumma. Nah ketika rumah Allah itu masuk surga, Masjid Jami Nurul Huda masuk surga, nanti jadi syafaat, nanti akan memberikan pertolongan agar semuanya bisa masuk. Nah saya kasih tahu nih Bu, nanti yang dulu dipanggil Masjid Jami Nurul Huda masuk surga bukan imamnya, bukan. Bukan imamnya. Nanti yang dipanggil dulu diberikan syafaat Masjid Jami Nurul Huda bukan muadzinnya.
bukan tukang azannya, tapi nanti yang lebih dulu dipanggil masuk surga bersama Masjid Jami Nurul Huda adalah orang yang telah menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Jami Nurul. Alhamdulillah. Saya mau tanya itu, ini lampu bisa nyala pakai duit nggak? Betul. Itu keran bisa ada airnya pakai duit nggak? Pakai. Itu biar adem ada kipas angin AC pakai duit nggak? Betul. Nah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Huda, ini adalah orang yang nanti lebih dulu dipanggil masuk. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Siapa lagi yang lebih dulu dipanggil masuk surga? Adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan memakmurkan kegiatan-kegiatan di Masjid Jami Nurul Huda. Saya mau tanya, itu yang namanya taklim mingguan pakai duit nggak? Pakai. Taklim bulanan pakai duit nggak? Pakai. Kegiatan Muharram pakai duit nggak? Pakai. Kegiatan hari Jumat khatib pakai duit nggak? Idul Fitri, Idul Adha, hari besar yang lain pakai. Semua itu kegiatan remajanya, ibu-ibunya, anak-anaknya, bapak-bapaknya, ini semuanya pakai duit. Nah, orang yang menginfakkan hartanya untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan Masjid Nurul Jami adalah orang yang nanti lebih dulu dipanggil masuk surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang kedua, artinya kita berinfak. Kita sambungkan tadi ada yang namanya santunan anak yatim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Allah, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan tidak mengajak orang lain, yakni memberi makan orang miskin. Nah, inilah orang yang dikatakan beragama tapi dusta. Nah, alhamdulillah di Masjid Jami Nurul Jami, ketua DKM yang pertama Bapak Ustadz Haji Kulyubi, dilanjutkan nanti Bapak Ustadz Jarrah Ibrahim. Tadi beliau sudah mengutip hadis Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, bahwa saya, kata siapa? Rasulullah, kata Nabi, bahwa orang yang telah menyantuni anak yatim, berbagi kepada anak yatim, maka nanti di surga maka bersama dekat dengan Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Seraya beliau menunjukkan, yakni jari telunjuk dan jari tengah, betapa dekatnya, yakni orang yang telah meninfakkan, telah berbagi, telah menyantuni, telah peduli terhadap anak-anak yatim. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua menyantuni anak yatim, membangun kegiatan Masjid Nurul Jami, kegiatan takmir-takmirnya ini diterima oleh Allah Subhanahu. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, sesuai tema yang tertulis, mari kita tingkatkan, eratkan ukhuwah Islamiyah, kuatkan solidaritas dan tingkatkan keimanan guna meraih ketakwaan yang hakiki. Nah, dari konteks ini saya kasih tahu nih, Bu, Muslim beda nggak dengan mukmin? Beda. Mukmin dengan muttaqin sama apa beda? Beda. Nah, saya kasih tahu, Muslim adalah la ilaha illallah
orang yang yakin dengan seyakinnya tidak ada Tuhan selain Allah, namun orang ini belum sujud kepada Allah, dia belum beribadah kepada Allah, dengar azan tapi nggak sholat, itu namanya muslim. Ada masjid cuma lewat tapi nggak masuk masjid, itu namanya muslim. Tahu bulan Ramadan bulan puasa tapi tidak berpuasa, ini namanya orang muslim. La ilaha illallah, dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah, namun orang ini belum sujud beribadah kepada Allah subhanahu. Ini disebut dengan muslim. Nah yang kedua mukmin. Siapa mukmin? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia sujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, namun orang ini masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, ke masjid maksiat, sedekah iya, nyolong iya, maaf-maafan iya, marah-marahan iya, ngomongin baik ngomongin jelek ngaji ngerumpi ini namanya orang mukmin. Nah kemudian yang ketiga orang yang muttaqin. Siapa itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia sujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Nah orang ini tidak lagi berbuat maksiat, mulutnya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, hatinya dijaga, kakinya dijaga. Ini orang disebut dengan muttaqin. Nah mudah-mudahan peringatan tahun baru Islam ini dan pembangunan masjid Jami Nurul Huda, kita dari muslim menjadi mukmin, amin, dari mukmin menjadi muttaqin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang bapak-bapak, Pak, kalau kita pengen dekat kepada Allah bukan cuma sholat, Bu, bukan cuma ngaji, bisa naik motor. Kenapa? Semakin ngebut semakin dekat, Bu. Semakin ngebut semakin dekat dengan Allah. Gara-gara naik motor ngebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini yang pertama adalah kita beristighfar. Yang kedua kita menyantuni anak yatim atau bersedekah. Nah dalam konteks iman tadi saya menyampaikan ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Nah selanjutnya saya mau kasih tahu cara-cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Nah yang pertama ada 7. Ada berapa anak-anak? Ada 7. 1 TK, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, 5 S1, 6 S2, 7 S3. Jadi ada 7 cara meningkatkan kesuksesan kita. Pertama TK, taat kedua orang tua, betul. Ridallah fi ridal wali, lain wasufdullah fi sufdil wali, lain. Ada anak muda nggak di sini? Mana anak muda? Mana di belakang? Saya tanya mana anak muda? Anak muda, sayang mana? Pacar sama orang tua? Hah? Orang tua? Yang benar. Jangan ada dusta di antara kita. Bu, saya tanya sama ibu nih, Bu yang depan lu. Itu kalau malam minggu anak ibu naik motor siapa? Motor kita apa motor anak kita? Motor kita. Bu, itu bensinnya bensin kita apa bensin anak kita? Bensin kita. Terus malam minggu yang diajak makan bakso siapa? Anak orang. Hei,
Anak muda, sayang mana? Pacar semua orang tua? Orang? Alhamdulillah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Betul? Benar? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Setuju, Bu? Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah pada ibumu. Insya mudah-mudahan anak kita anak yang soleh dan soleh, amin. Nah, pertama TK, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua apa tadi? SD, sholat duha. Sholat apa, Bu? Sholat duha. Kemudian yang ketiga apa? SMP. Apa SMP? Sholat malam, pertahankan. Datanya nih, Bu, suaminya kalau malam bangun nggak? Bangun ngapain? Pak, kalau malam bangun nggak? Bangun. SMP. Insya. Setelah SMP apa tadi? SMA. Apa SMA? Apa SMA? Suka membaca Al-Quran. Anak-anak saya tanya, punya HP? Punya siapa? Orang tua. Nah, karena ibu-ibunya, Bu, punya HP enggak? Punya. Ibu banyak mana? Megang HP apa megang Al-Quran? Lebih banyak mana? Baca HP sama baca Al-Quran? Nanti kalau udah mati pengen dibacain HP apa Al-Quran? Nah, jadi yang ketiga, yang keempat, suka membaca Setelah SMA apa yang kelima? S1, sedekah. Kenapa? Yang namanya sedekah ini punya keutamaan. Kita sudah berinfak untuk masjid, betul? Kita sudah berinfak untuk anak yatim, betul? Kita sudah berinfak memakmurkan kegiatan Masjid Jamilul Huda, di antaranya memperingati tahun baru Islam ini, betul? Nah, padilah keutamaan bersedekah. Satu, ibu-ibu, yakni mengundang datangnya rezeki. Imam Ali berkata, pancinglah rezeki itu dengan bersedekah. Saya mau tanya nih, yang namanya rezeki bukan cuma duit, betul? Punya anak rezeki bukan? Betul? Punya mantu rezeki bukan? Rezeki. Punya RT rajin sholat rezeki bukan? Rezeki. Punya lurah rajin ngaji rezeki bukan? Kemudian punya tetangga yang baik rezeki. Nah, kalau kita ingin menjadikan anak kita yang saleh, suami kita yang saleh, kemudian diri kita menjadi diri yang saleh, maka pancinglah rezeki itu dengan bersedekah. Paham, Bu? Nah, ini yang pertama, padilah sedekah, mengundang datangnya rezeki. Ingat, rezeki bukan cuma duit. Anak rezeki, mantu rezeki, punya RT yang rajin sholat, menjadi pengurus DKM juga rezeki, alhamdulillah. Punya Pak Lurah, lurahnya beriman, lurahnya bertakwa, rajin hadir ke majlis taklim, suka datang undangan keagamaan, kemudian suka bermasyarakat, jadi pemimpin yang amanah, yang adil, pembangunan Pondok Jaya, Kebon Nangka, daripada apa nama ini? Apa nama ini? Sepatannya? Kebon Nangka, Kecamatan Sepatan. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama. Yang kedua, padilah kita bersedekah itu, yakni dapat mengobati penyakit
Jadi kalau ibu anaknya sakit, ibu sakit, mertua sakit, keluarga sakit, kata Nabi, maka obatilah penyakitmu dengan Saya mau tanya, kalau kita sembuh yang ngobatin, kalau kita sembuh itu yang nyembuhin dokter apa obat? Bu, bu, kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, itu yang nyembuhin kita obat apa dokter? Obat. Kalau obat yang nyembuhin, berarti kalau orang minum obat semuanya sembuh, betul? Tapi ada orang masuk rumah sakit, minum obat malah cepat mati. Betul? Terus kalau bukan obat, dokter bukan? Bukan, buktinya dokter juga mati. Bahkan ada orang sakit, dia nggak berobat, nggak minum obat, nggak ke dokter, tapi sakitnya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Nabi, kalau kita sakit bukan cuma berobat, minum obat, kita ke dokter, tapi juga Pak Ustaz Jaro Ibrahim, ini 500.000 rupiah. Anak saya sedang sakit, ini hari Jumat, tolong minta dibacain surat Al-Fatihah agar anak saya disembuhkan Allah Subhanahu. Nah, ini fadilah yang namanya bersedekah, dapat mengobati penyakit. Kemudian fadilah yang ketiga, yang namanya sedekah itu dapat menolak musibah. As-sadaqatu tadfa'ul ghala. Yang namanya musibah tidak bisa mendahului sedekah. Contoh, ibu bapak nganter anak ke sekolah, tahu-tahu suaminya nggak bisa berangkat, naik ojek. Tahu-tahu di tengah perjalanan kecelakaan, tukang ojek itu parah, tukang ojek itu berdarah-darah, tapi kita itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sedekah itu dapat menolak bala. Alhamdulillah. Contoh, ibu sedang berada di pinggir jalan, bapak sedang berada di pinggir jalan. Bapak rajin sedekah, ibu rajin sedekah untuk anak yatim, untuk Masjid Nurul Jami. Ketika ibu berdiri, tahu-tahu ada semut menggigit kaki ibu, menggigit kaki bapak. Akhirnya bapak bergeser 1 meter atau 1 langkah, sekian detik, tahu-tahu ada mobil, remnya blong. Seandainya ibu tidak bergeser, seandainya bapak tidak bergerak, seandainya tidak ada semut yang menggigit, pasti kita mati ditabrak mobil. Itulah fadilah yang namanya sedekah, dapat menolak bala. Karena itu rajin-rajinlah kita bersedekah. Kemudian yang keempat, fadilah sedekah itu dapat menunda kematian dan memanjangkan umur. Jadi kalau kita ingin dipanjangkan umur kita, maka banyak-banyaklah kita bersedekah. Nah, TK sudah, SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, S1 sudah, S2. Apa S2? Suka silaturahmi, suka main ke rumah orang tua. Jangan kita main ke rumah teman sampai kita jauh-jauh ke Ragunan, sampai kita ke Cibodas, sampai ke rumah lurah, sampai ke Pak RT, sampai, tapi ke rumah orang tua tidak sampai. Nah, saya kasih tahu nih, ketika seorang anak dia silaturahim main ke rumah orang tua, lalu dia makan bareng sama orang tuanya, dia minum bareng sama orang tuanya, dia ngobrol bareng sama orang tuanya, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Contoh, ibu ke rumah orang tua mau laporan, mau kasih tahu, Bu, bapak cucunya sedang sakit, besok akan dibawa ke rumah sakit. Cuma pengen ngasih tahu informasi, minta doa nenek kakeknya
Apa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala? Pulang-pulang anaknya udah adem. Pulang-pulang anaknya sudah sembuh. Kenapa? Rahmat Allah turun ketika seorang anak dia ngobrol bareng, dia makan bareng, dia minum bareng sama orang tua, itu maka turun rahmat Allah Subhanahu. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada anak sebulan sekali nggak main ke rumah orang tua, itu anak kira-kira pelit nggak? Pelit nggak? Pelit. Kalau ada anak 1 bulan sekali nggak ngasih duit, pelit nggak? Pelit. Kalau ada anak 1 bulan 1 kali nggak ngasih beras, pelit nggak? Pelit. Kalau ada anak 1 bulan 1 kali nggak beli buah-buahan buat orang tua, pelit nggak? Pelit. Tapi ada anak yang paling pelit di dunia ini, Bu. Ada anak yang paling pelit di dunia ini. Siapa itu? Anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, itu anak yang paling pelit. Anak yang tidak pernah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tuanya, itu anak yang paling pelit. Karena itu janganlah kita menjadi anak yang pelit kepada orang. Biru aba'akum wa tabiru abna'akum. Apabila seorang anak dia memuliakan kedua orang tuanya, maka nanti anak cucunya akan memuliakan mereka, betul. Kalau kita suka ngasih duit sama orang tua, nanti anak cucu kita demikian, betul. Kalau kita suka ngasih beras, nanti anak cucu kita demikian, betul. Kalau kita rajin silaturahmi, main ke rumah orang tua, maka anak cucu kita demikian, betul. Kalau kita suka ziarah kubur, mendoakan orang tua, insya Allah nanti anak cucu kita pun demikian. Amin Allahumma. Nah, sudah berapa? S 2. Yang ke-87 apa? S 3. Sholat subuh selalu berjamaah. Nah, alhamdulillah Masjid Nurul Jami jamaah sholat subuhnya penuh. Ya Pak Ustadz ya? Jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini tentang cara meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan iman dan takwa kita, yakni pertama adalah hadir di majelis talim, datang rajin ngaji. Saya mau tanya nih, Pak Ustadz Jara Ibrahim, di sini kalau ngaji mingguan, harian, bulanan? Bulanan. Mingguannya ada? Belum. Oh, yang mingguan dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis. Kalau bulanan di masjid. Remajanya ada? Ada. Ibu-ibunya? Ada. Anak-anaknya? Ada. Alhamdulillah. Karena yang terpenting adalah taklim hariannya, mingguan dan bulanan. Kalau kegiatan ini adalah kegiatan seremonial secara umum. Alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah hadir di majelis taklim. Anak-anak rajin ngaji, datang ngaji. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, amalkan ilmu yang sudah kita dapatin. Jadi kalau udah pintar, udah paham, udah tahu, maka diamalkan. Paham Bu? Jelas Bu? Sanggup? Nah, ada lagu tuh. Keripik, hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul? Benar? Keripik, hai tulang bawang, kalau pergi ngaji, cium tangan suami. Dia cium tangan suami enggak? Bu, tadi berangkat ngaji cium tangan suami enggak? Enggak. Yang depan Bu. Tadi berangkat ngaji, ini Muharram nih. Tadi berangkat cium tangan suami enggak? Enggak.
Saya kasih tahu nih, Bu, seorang istri nih, dia berangkat ngaji, dia berangkat kondangan, dia berangkat ke pasar, dia berangkat nganterin anak. Ketika seorang istri dia cium tangan suaminya, maka rontok dosanya. Paham, Bu? Jelas? Saya tanya, ibu punya dosa nggak sama suami? Punya. Bapak punya dosa nggak sama istri? Punya. Nah, saya mau tanya nih sama ibu, pernah lihat nggak ada orang salaman bolak-balik? Pernah lihat? Ibu pernah nggak lihat orang salaman bolak-balik? Pernah? Anak-anak? Ya anak-anak, pernah lihat nggak orang salaman bolak-balik? Pernah? Nah, saya kasih tahu nih. Nih, apa namanya? Pundak apa punggung? Pundak. Pundak. Pundak tangan. Kalau yang ini telapak tangan. Oke. Ibu kalau salaman sama suami yang dicium telapak apa pundaknya? Pundaknya. Ininya. Betul. Nah, seandainya ada seorang istri, dia cium tangan suaminya. Ada seorang anak, dia cium orang tuanya, dia cium ini yang namanya pundaknya. Maka maknanya apa? Itu seorang istri minta redo suami. Seorang anak minta redo orang tua. Seorang jamaah, seorang santri, seorang murid minta redo guru. Kalau salamannya pundaknya nih. Lalu kalau ada orang salaman pundaknya dicium, kemudian telapaknya dicium, maknanya apa? Maka maknanya adalah bahwa suami juga minta redo istrinya. Paham, Bu? Jadi kalau begitu besok salamannya apa itu? Bolak balik. Kata mertuanya, tumben loh. Ya, jadi bolak, suami minta redo istri, istri minta redo suami, anak minta redo orang tua minta redo anak, guru minta redo murid, murid minta redo guru. Ini makna salaman bolak balik. Jadi amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, yakni bergaul, berada di lingkungan yang baik-baik. Cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya mama nih, Bu, kalau kita duduk acara Muharram nih sama orang yang tukang ngobrol, kita ngobrol lagi nggak? Ngobrol. Kalau ada kita duduk sama orang yang waktu Muharram kayak lagi ceramah, dia kongkok lagi nggak? Kongkok. Ada orang lagi ceramah, dia main HP, ikut main HP nggak? Main. Nah, artinya apa? Bergaul, berteman dengan orang yang baik. Kita lewat tukang minyak wangi, ikut wangi. Kita lewat dengan tukang las, kena bau las. Ada tukang nangka, nggak beli nangka, dapat getah nangka. Hati-hati dengan tempat di mana kita bergaul dan kepada siapa kita bergaul. Betul? Gaulnya teman yang suka ngaji, kita rajin ngaji. Bergaul teman yang suka nutup aurat, kita nutup aurat. Alhamdulillah. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang ini yang ketiga. Yang keempat adalah berdoa dan minta didoakan oleh orang lain. Kita tidak tahu siapa doa kita yang diijabah oleh Allah. Pasti ada doa di antara kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai uraian penutup, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Bu, kita kadang-kadang marah, kadang-kadang sabar, betul. Kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang ingat sama Allah, betul. Kita kadang-kadang sedekah, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang riya, betul. Kita kadang-kadang pemaaf, kita kadang-kadang orang yang sulit memaafkan orang lain, betul. Kita kadang-kadang WA-nya cakep, kadang-kadang WA-nya jelek, betul.
Kita sedekah kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ria, betul. Kita sholat kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak khusyuk. Nah, sekarang saya sampaikan kenapa kita seperti itu. Saya mau tanya dulu nih, kita kalau sholat pengennya cepet apa buru-buru? Kalau kita ngaji pengennya buru-buru apa cepet-cepet? Kalau kita lagi dengar ceramah pengennya cepet-cepet apa buru-buru? Dia juga ya. Pertama, dulu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, rajanya manusia, nenek moyang manusia, pernah hidup di surga kumpul bareng, betul. Kemudian ujung-ujungnya perangkap iblis, tipu daya iblis, akhirnya makan buah khuldi. Lalu oleh Allah diusir dari surga, berpisah sekian lama, lalu kumpul bareng yang namanya Bapak Adam dan Ibu. Nah, singkat cerita, Bapak Adam pergi nih, Ibu Hawa seorang diri, datang iblis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa di luar? Saya iblis. Kata Ibu Hawa, silakan masuk iblis. Lalu iblis berkata kepada Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, saya titip anak saya Khannas. Tanpa basa-basi, tanpa berkomentar, Ibu Hawa mau dititipkan Khannas yang merupakan anak iblis. Iblis pergi, Bapak Adam pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya, siapa itu wahai Ibu Hawa? Oh, ini iblis. Ini Khannas. Khannas anak siapa wahai istriku? Khannas anak iblis. Bapak Adam marah. Setelah marah, kemudian Khannas dibunuh. Setelah dibunuh, Khannas dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, Khannas digantung di pohon-pohon. Bapak Adam pergi, Ibu Hawa didatengin iblis. Tanya iblis, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Hawa, saya tanya, mana anak saya Khannas? Oh iblis, anakmu telah dibunuh oleh Nabi Adam suamiku. Lalu dipotong kecil-kecil. Lalu tuh digantung di pohon-pohon. Iblis gak marah. Dipanggil Khannas, Khannas, Khannas. Itu daging yang dipotong-potong, yang digantung di pohon-pohon, bergerak kembali, berkumpul kembali utuh. Kemudian Khannas berlari menemui ayahnya, yakni iblis. Lalu yang kedua, iblis menitipkan kembali Khannas yang kedua kali. Tanpa basa-basi berkomentar, Ibu Hawa mau dititipkan kembali yang kedua kalinya. Nah, iblis pergi, Nabi Adam pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung lihat Khannas. Marah gak Nabi Adam? Marah. Setelah marah, dibunuh lagi Khannas yang kedua kali. Setelah dibunuh Khannas yang kedua kali, lalu dibakar. Setelah dibakar, apunya dibuang ke lautan, dan sebagiannya terbang tertiup oleh angin. Bapak Adam pergi, iblis datang nemuin Ibu Hawa. Tanya, wahai Ibu Hawa, mana anak saya Khannas? Kata Ibu Hawa, wahai iblis, anakmu telah dibunuh oleh Bapak Adam, oleh suamiku. Lalu dibakar. Setelah dibakar, abunya dibuang ke dalam laut, dan sebagian terbang tertiup oleh angin. Iblis nggak marah, lalu menyeru nama Khannas, Khannas, Khannas. Abu yang dibuang ke lautan, yang terbang tertiup angin, lalu kumpul kembali. Khannas berlari menemui ayahnya, yakni iblis. Yang ketiga kalinya, Ibu Hawa dititipkan kembali. Ibu Hawa berkomentar, ya iblis, jangan titipin lagi. Kenapa? Bapak Adam pasti marah. Tapi karena perempuan, Bu, perempuan akalnya 1, perasaannya 9. Lain dengan bapak-bapak, akalnya 9, akalnya
Satu, makanya bapak-bapak nyaris tidak berperasaan. Nah, yang ketiga kali ini dititipkan kembali Khonas yang ketiga kalinya. Setelah dititipkan, iblis pergi, Bapak Adam pulang. Setelah itu Bapak Adam berkata, wahai Ibu Hawa, apa hikmah di balik ini semua? Engkau lebih menuruti perintah daripada iblis, daripada aku suamimu. Apa hikmah di balik ini? Hanya Allah yang tahu. Akhirnya Khonas dibunuh kembali yang ketiga kali. Setelah dibunuh, Khonas dimasak. Setelah dimasak, matang. Setelah matang itu Khonas, dagingnya sampai habis, dimakan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Pergi, itu yang namanya Nabi Adam. Iblis datang tanya sama Ibu Hawa, wahai Ibu Hawa, mana anak saya Khonas? Iblis, apa juga saya bilang pasti dibunuh lagi. Lalu setelah dibunuh iblis, anakmu dimasak. Lalu setelah masak matang, setelah matang dimakan iblis sampai habis. Oleh siapa? Nabi Adam dan oleh saya. Mendengar itu, iblis malah ketawa kegirangan. Apa kata iblis? Kini di dalam dada setiap manusia ada yang namanya Khonas. Siapa Khonas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia setan keraguan yang selalu berbisik-bisik dalam setiap dada manusia. Saya mau tanya, lagi sholat setan ikut nggak? Ikut. Lagi ngaji Khonas ada nggak? Ada. Di dalam masjid Khonas ada nggak? Ada, betul. Buktinya apa? Lagi sholat ingat kewancik. Betul. Rakaat jadi lupa, jemuran belum diangkat. Betul. Nah, ini gara-gara kan. Nah, ini yang pertama. Dah, yang terakhir, karena waktu udah malam, anak-anak sebentar sayang ya. Saya kalau ada yang berisik agak kurang concern. Nah, terakhir, Bu, izin ya, izin. Ada dua cara iblis, setan, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia untuk mencari teman sebanyak-banyaknya nanti di neraka dari golongan manusia. Nah, ada berapa Bu? Dua cara. Siapa? Iblis mencari apa? Teman sebanyak-banyaknya di mana? Di neraka. Dari golongan siapa? Manusia. Nah, apa cara iblis mencari teman sebanyak-banyaknya di dunia ini? Nanti biar kumpul bareng nanti di neraka. Satu, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia agar tercebur dalam perbuatan maksiat, tenggelam dalam perbuatan dosa, terhanyut dalam lumpur perbuatan maksiat. Nah, saya mau tanya nih, orang kalau udah judi, udah mabok, udah minum, udah rentenir, kemudian udah narkoba, kira-kira hatinya gersang nggak? Imannya tandus nggak? Imannya kering nggak? Kalau udah imannya rapuh, hatinya tandus, hatinya gelap, ujung-ujungnya orang malas buat ibadah. Nih, tujuannya malas buat ibadah. Nah, ini cara setan yang pertama. Dia menjerumuskan manusia agar berbuat maksiat. Di antaranya adalah dengan minum minuman keras, dengan narkoba, dengan minum yang memabuk. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Tuh jangan narkoba, jangan minum minuman kan. Nah, oke.
Ini cara yang pertama tuh, dijerumuskan manusia berbuat ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, cara iblis menyesatkan manusia, yakni dijadikan orang malas buat ibadah. Saya tanya ibu-ibu nih bu, semua ibu, anak ibu kalau bangun tidur baca doa apa megang HP? Woi, woi. Jadi kalau ada yang kedua cara iblis, yakni menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, cara yang kedua menjadi teman sebanyak-banyaknya dari golongan manusia dari dunia untuk akhirat, yakni dengan melalaikan manusia, malas buat sholat, malas baca Quran, malas datang pengajian, malas. Nah kalau udah begitu saya tanya, imannya rapuh nggak? Hatinya gelap nggak? Betul. Kalau hati udah gelap, iman udah rapuh, ujung-ujungnya orang berbuat Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf. Ada permintaan, saya disuruh nyanyi bareng ini. Wih, bareng ya. Nah, sumur kasur, dapur gusur, dapur. Nah sudah siap? Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Nah, tes yang kanan saya dulu. Kalau tangan saya jatuh. Oke, yang depan. Yang depan. Nah, semua mama. Sudah siap, Mak? Sudah siap, Bu? Oke, kalau tangan saya jatuh bilang, hey. Oke. 1, 2, 3. Kalau tangan saya jatuh. Nah, sekarang bapak-bapaknya nih. Bapak-bapak, semua laki-laki, anak muda itu yang hadirah, sudah siap? Hei, kalau tangan saya jatuh bilang, hei. Kalau tangan saya jatuh, hei. Ini yang pertama. Yang kedua, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa itu? 5. Nah, bapak yang ini, bisa. Oke, kita ulang ya. Sudah siap? Itu baga nggak usah pakai speaker, nggak jelas ya. Oke, sudah siap? Jadi yang kedua apa? Bisa. Oke, latihan yang pertama. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh bilang, hey. Oke, kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Nah, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya, banyak yang mogah. Betul. Ya, sholat bayar enggak? Puasa bayar enggak? Ngaji bayar enggak? Jalan yang ke surga jangan nggak diundang aja belum tentu datang. Betul. Kalau jalan yang ke surga, nah sekarang jalan yang ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepet matinya. Ternyata jalan
yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul. Jadi kamu ngapain nih? Kebun nangka? Kebun? Emang banyak kebunnya? Banyak nangkanya? Sekarang masih banyak? Masih? Alhamdulillah. Nah, kebun nangka ya. Kalau nanti ada orang kebun nangka masuk surga, amin Allahumma. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT, Pak RW kebun nangka masuk, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.